الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani Allah wa iyyakum. Kita telah membahas sebelumnya tentang pentingnya bersikap at-ta'anni wal-rifq wal-hilm pada saat munculnya fitnah, pada saat munculnya taghayyurul ahwal, adanya perubahan keadaan dari yang biasa, kemudian muncul adanya perubahan, maka disitulah akan kelihatan orang yang sabat dan orang yang hanya sekadar berpura-pura. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan bahwasanya al-fitnah tumahhid. Yang namanya fitnah adalah membedakan atau menfilter mana yang benar-benar ikhlas dan mana yang sesungguhnya menyusup di dalam dakwah ini. Dan memang demikian kalau kita melihat sejarah Islam. Memang demikian kalau kita melihat sejarah Islam. Kapan suatu dakwah kelihatan kuat dan kelihatan mendapatkan respon dari masyarakat, mesti banyak yang menyusupkan dirinya dan banyak yang mengaku, tetapi pengakuan tersebut enggak akan mungkin tanpa ada cobaan. Kita lihat bagaimana kaum munafikin begitu melihat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkembang dan ternyata mendapatkan simpati yang baik dari masyarakat Madinah. Ditambah lagi dengan kejadian perang Badr. Di situ kaum pengikutnya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, mereka pun menilai bahwa ini adalah dakwah yang kuat, sehingga tidak ada cara lain kecuali menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dan banyak orang yang seperti ini. Banyak orang yang seperti ini, mereka merusak dari dalam. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal musyrikun. Mereka berusaha merusak Islam dari dalam, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir membencinya. Kapan terfilternya? Kapan orang-orang yang seperti ini ketahuan ya ikhwan? Kapan para penyusup di dalam dakwatul Islam, di dalam dakwah kaum muslimin, ketahuan kalau mereka ternyata hanya sekedar berpura-pura, hanya sekedar menyusup di dalam dakwah, di dalam kaum muslimin,
di dalam tubuh kaum muslimin, mereka ini tersaring pada saat meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan. Dan memang demikian ahlul fitan. Melihat dan mencari kesempatan untuk merusak. Sehingga begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ada yang terang-terangan mengaku menjadi nabi, seperti yang terjadi kepada Abhalah Al-Ansi di Yaman, Musailimah Al-Kadzab di Yamamah, Syajah, dan yang lainnya. Terang-terangan mengungkapkan bahwa sungguhnya mereka mengungkapkan bahwa mereka adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Ada yang terfitnah dengan orang-orang ini, terbawa dengan pemahaman Musailimah, dan ada juga yang tetap memeluk dan menganut Islam, hanya saja mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Seperti yang terjadi kepada Malik ibn Nuwairah. Malik ibn Nuwairah dan para pengikutnya yang muta'assib dengannya, mereka mau melakukan salat, mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dengan dalil Allah Azza wa Jalla mengatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Bahwasanya kita menunaikan zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fungsinya adalah Rasulullah bisa mensucikan diri kita, mensucikan harta kita dari dosa yang kita lakukan. Apa urusannya Abu Bakar? Enggak mungkin Abu Bakar bisa seperti itu, kata mereka. Sehingga mereka memutuskan untuk tidak mau mengeluarkan zakat sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ketahuan ya ikhwan. Yang namanya sahibul fitan, yang namanya penyusup di dalam dakwah, di dalam tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia enggak akan sabar. Kapan dia tidak mendapatkan keinginannya dan tidak mendapatkan harapannya, dia akan menampakkan racunnya di dalam tubuh dakwah, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan membersihkannya dengan sendiri dari dakwah ini. Yang ketiga adalah orang yang al-muntadhirun wal mutawaqqifun. Mereka melihat salat, puasa, zakat, tetapi dalam hati mereka sudah ada perasaan mau keluar dari Islam. Sudah ada perasaan mereka mau keluar dari Islam, hanya saja mereka mikir. Kita sekarang ini di antara 2 kekuatan. Kalau seandainya kita murtad, kita akan dihabisi oleh kekuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama para sahabatnya. Kalau seandainya kita tidak murtad, dan ternyata kekuatan di tangan Musailimah Al-Kadzab, maka kita bakal dihabisi oleh kekuatan Musailimah, sehingga mereka pun memilih untuk yantadhirun, melihat dan menunggu. Dan inilah keadaan al-a'rab haula al-Madinah. Dan demikianlah keadaan Arab di sekeliling Madinah. Mereka melihat mana yang menang, itu yang kita ikuti. Sepulangnya pasukan Usamah bin Zaid dari Syam, setelah menggempur Syam dan pulang dengan meraih kemenangan yang meriah, yang ceria, mereka pun spontanitas menyimpulkan bahwa kita tetap bertahan di dalam Islam. Menunjukkan bahwa kekuatan ternyata di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq bersama kaum muslimin masih kuat dan masih mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk membasmi kita kalau kita murtad,
sehingga mereka pun menyimpulkan dan memilih untuk tetap bertahan di dalam Islam. Jangan murtad. Tetapi yang bertahan tetap murtad secara terang-terangan seperti Musailimah dan Banu Hanifah, yang kemudian berakhir dengan pertempuran besar-besaran. Kaum muslimin di bawah pasukan Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Syurahbil bin Hasanah dan yang lainnya, dan berakhir kemenangan di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat, yang kita inginkan ya ikhwan, tersaring para penyusup, orang yang cuman berpura-pura tadi ini tersaring sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Tanpa ada upaya kaum muslimin, tanpa ada usaha dari kaum muslimin untuk mengadakan untuk memerlukan tajassus, mengintai kegiatan mereka, mereka sendiri yang membongkar dan membuka kedoknya sendiri. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, kata Allah azza wa jalla. Fa na'am ya ikhwan, hakadha al-fitan yumahid. Orang akan ketahuan pada saat ada fitnah. Ketahuan pada saat ada fitnah. Bagaimana kadar akalnya seseorang dan kadar ta'anninya seseorang pada saat ada fitnah. Disitulah akan kelihatan. Ini orang akalnya panjang atau akalnya pendek pada saat ada fitnah. Disitu akan kelihatan. Di situ akan kelihatan panjang dan pendeknya akal seseorang, cerdas dan cerdiknya, bodoh dan pintarnya seorang. Disitulah akan kelihatan bahwa dia ternyata adalah orang yang mempunyai akal yang cerdas, yang tenang, mempunyai hati yang tenang dan jiwa yang tenang. Di situ akan kelihatan. Fanam. Sehingga perlu kita mengkaji mauqif al-mu'min indal fitan, supaya kita bisa bersikap dengan syar'i, bersikap secara syar'i, bersikap secara islami, ala minhaj salaf, di atas manhaj salaf ahli sunnah wal jamaah pada saat terjadi fitnah. Dan tadi kita sudah membaca satu poin dari mauqif al-muslim pada saat fitnah. Kita masuk sekarang kepada pembahasan atau poin yang kedua di antara mauqifnya seorang muslim, seorang mukmin pada saat terjadi fitnah. Qala Al-Syekh Al-Imam Salih Al-Syekh rahimahullah ta'ala wa hafizah, Al-Thani min tilka al-dawabit wal-qawa'id. Yang kedua di antara kaidah atau ketentuan yang syar'i di dalam sikapnya seorang mukmin pada saat fitnah, annahu idza barazatil fitan wa taghayyaratil ahwal fala tahkumu ala shay'in min tilkal fitani aw min taghayyuril hali illa ba'da tasawwurih. Ya subhanallah. Ri'ayatan lil qa'idati al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih. Kata beliau bahwasanya jika mulai muncul fitnah, halaman 17 ya kawan kalau yang punya. Wa taghayyaratil ahwal, dan mulai berubah keadaan, entah itu keadaan muslimin secara umum maupun keadaan para ulama secara khusus, atau keadaan siapa saja yang tadinya bersaudara, yang tadinya akur, yang tadinya berdakwah bersama, duduk bersama, bermajelis bersama, kok tiba-tiba taghayyurul ahwal, kok tiba-tiba berubah orang ini. Yang tadinya bisa bermajelis bersama, kalau ada apa-apa dipecahkan bersama, diselesaikan bersama dengan cara musyawarah, dengan cara at-tasyawur, kok tiba-tiba berubah. Taghayyaratil ahwal, kok tiba-tiba berubah. Tidak mau diajak musyawarah, kok tiba-tiba berubah sikapnya kepada saudaranya, kepada temannya. Maka hendaknya bagi kamu adalah fala tahkum ala syai'in min tilkal fitan aw min taghayyuril ahwal illa ba'da tasawwurih.
maka kamu hendaknya jangan menghukumi sedikit pun dari fitnah yang terjadi atau perubahan keadaan ini tadi, kecuali setelah kamu tasawur, setelah kamu memahami dan mempelajarinya dengan benar. Riayatan lil qaidah, dalam rangka menjaga kaidah usuliyah, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih. Menghukumi sesuatu itu adalah merupakan cabang daripada tasawur, pemahaman yang benar dari suatu masalah. Ini kaidah ya ikhwan. Yang pertama kita jelaskan masalah keterangan muallif, yang kedua kita bahas kaidah ini. Kaidah penting sekali. Kata beliau, dan ini ya ikhwan sama dengan apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Lihat. Artinya kamu kalau melihat ada dua orang taifah, apalagi kalau ternyata urusannya antara ulama dengan ulama, antara ustaz dengan ustaz, antara muslim dengan muslim, apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu bainahuma. Kamu jangan memihak. Kamu jangan memihak. Tetapi hendaknya kamu berada di tengah-tengah kelompok yang ketiga, yang tujuannya adalah fa aslihu bainahuma, mengislah, mengakurkan antara kedua kelompok yang bertikai ini. Bukan kemudian memperkeruh permasalahan. La tahkum. Jangan kamu tergesa-gesa menghukumi bahwa ini yang benar, ini yang salah, memihak ke sini, memihak ke sini, hatta illa ba'da tasawwur. Kecuali setelah kamu mengkaji, mempelajarinya dengan cermat, dengan cerdas, supaya pada saat kamu menghukumi bahwa yang salah adalah ini, bahwa ini adalah fitnah, bahwa ini adalah bid'ah, begitu kamu dituntut dalilnya, kamu bisa mengemukakan alasan yang tepat dan benar sesuai dengan hujjah. Selesai. Lihat pada saat para ulama ya ikhwan mengeluarkan hukum ba'da tasawur. Mengeluarkan hukum ba'da tasawur, setelah mereka mengeluarkan hukum setelah benar-benar tasawur, mempelajari keadaannya dan mempelajari hakikatnya, sekali hukum selesai. Kapan ditanya, kembali ke hukum itu sudah. Bagaimana keadaan Yusuf Al-Qaradawi? Dari dulu para ulama mengatakan ahlul bidah. Selesai. Tanpa ada tambahan dan tanpa ada pengurangan. Ditanya bagaimana keadaannya, mubtadi'. Selesai. Murtah, tenang. Kenapa? Karena menghukumi ba'da tasawur. Karena mereka menghukumi setelah adanya tasawur, setelah adanya pengkajian dan mempelajari dan kemudian mencermati keadaan dari fatwanya, dari ininya, kemudian mengeluarkan hukum. Far'un an tasawwuri. Fana'am. Bagaimana hukum maulid Nabi? Para ulama mengatakan maulid Nabi adalah bid'ah. Ada perubahan? Tidak ada perubahan. Ada yang mengatakan begini, ini masalahnya begini, tidak ada perubahan. Karena para ulama berfatwa ba'da tasawwur. Karena para ulama berfatwa setelah mempelajari dengan jeli, dengan teliti dan benar bahwa ini adalah masalah bid'ah, dan yang pertama tadi adalah ahlul bid'ah. Selesai. Tidak ada perubahan. Tetapi bandingkan dengan orang yang berbicara tanpa ada tasawur. Yang berbicara hanya karena sekedar telepon, sekedar SMS, sekedar email, sekedar internet, digoyang dengan sedikit aja, itu kalau masalah dunia, kalau masalah agama, langsung lari lagi, berubah lagi. Dan pada akhirnya nggak selesai. Ya subhanallah, pentingnya ya ikhwan. Jangan tergesa-gesa kamu menghukumi sesuatu. Jangan tergesa-gesa. Kamu menghukumi bahwa ini adalah benar, ini adalah salah, tetapi hendaknya kamu pelajari dulu. Ini fatwa, mana dalilnya? Dan ini kaidah ya ikhwan, kita masuk kepada kaidah ini. Ini kaidah pentingnya ya ikhwan. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Yang namanya menghukumi suatu permasalahan, ini adalah cabang daripada tasawur. Daripada atau hasil daripada penelitian dan pengkajian suatu masalah.
Artinya kita mau ngasihkan contoh ya ikhwan. Kita mau memberikan contoh yang sederhana. Apa hukum nikah sir? Hukum nikah sir. Mungkinkah kita menghukumnya ya ikhwan bahwa ini adalah haram atau ini adalah halal? Mesti sebelum kita menjatuhkan hukum bahwa ini adalah haram atau halal, tasawur dulu. Apa yang kamu maksud dengan nikah sir? Nikah sir yang kamu maksud nikah sir di sini dalam artian wanita kemudian dengan seorang laki-laki, mereka langsung menikah berduaan gitu secara berduaan rahasia, ini adalah haram. Yang namanya sir, yang namanya rahasia itu kalau dilakukan dua orang. Tetapi kalau maksudnya nikah sir, yang kamu maksud ada wali, kemudian ada saksi, ada mahar, dan kamu katakan nikah sir, ini bukan nikah sir lagi. Ini bukan nikah sir lagi. Maksud kamu nikah sir dari sini dalam artian tidak tercatat di pemerintahan, artinya kalau secara syariat sah, tapi kalau secara kenegaraan nggak sah. Dan tentunya kita harus mengumpulkan antara hukum negara dengan hukum Islam. Selama tidak menyelisih syariat. Ini setelah tasawur ya ikhwan, baru kita bisa menghukumi. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Lihat, anak kasih contoh yang lain. Dulu pernah ada teman membaca Riyadhus Shalihin. Terjemah Riyadhus Shalihin. Membaca hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an bai'il hasah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seorang menjual al-hasa. Al-hasa itu secara bahasa kerikil. Diterjemahkan di situ Rasulullah melarang menjual kerikil. Terus ada teman ini tanya, Ustadz ini apa maksudnya kok kita dilarang jual kerikil? Terus gimana kalau untuk bangunan cor-cor itu gimana jadinya? Kita ngambil batu yang besar terus kita palu hancurkan sendiri atau gimana? Atau gimana ya kawan? Lihat ya kawan, pentingnya kaidah ini. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Pelajari dulu. Pelajari dulu. Fana'am. Pelajari apa maksudnya bai'ul hasa di sini. Ternyata yang dimaksud dengan bai'ul hasa di sini adalah artinya jual beli sistem hasa, sistem jahiliyah, di mana mereka menaruh barang, beberapa barang, kemudian disuruh orang yang mau beli mengambil kerikil dan dilempar. Setiap barang yang sudah terpajang di sana 50.000, kamu lempar, mana yang kamu kena itu yang kamu ambil. Ridho nggak ridho, pokoknya yang kena itu yang kamu ambil. Atau tanah. Pokoknya saya jual tanah ini 100 juta sebatas kekuatan kamu melempar kerikil. Kamu lempar ini batu, di mana ujung jatuhnya, ujung batumu ini itulah batasan tanahmu. 100 juta bayar. Haram. Kenapa? Karena bai'ul majhul. Jual beli yang tidak jelas berapa nilainya dan berapa jual beli yang istilahnya untung dan rugi. Jual beli yang istilahnya untung dan rugi. Syukur-syukur kalau orang yang lemparnya kuat. Ternyata pas ngelempar kepeleset. Astagfirullahaladzim. Begitu mau ngelempar batu, peleset tangannya, jatuhnya di depannya. Sudah, ini 100.000 bayar. 100 juta. Ini ya ikhwan. Ini yang dinamakan dengan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah. Yang sekarang terkadang tanpa kita sadari dikemas dalam bentuk terkadang mainan anak-anak. Balon ada yang besar, ada yang panjang, ada yang ini, terus ditutup kuponnya pakai ini semuanya. Harganya sama, nanti dicoblos keluar mana yang dapat itu yang dapat sudah. Tidak boleh. Jual beli yang seperti ini
Yang namanya jual beli ya ikhwan mabniun ala al-ridha. Dibangun di atas keridhaan masing-masing. Nah, ini ya ikhwan, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Jangan sekali-kali kamu berfatwa, kamu menjawab suatu pertanyaan atau kamu menghukumi suatu masalah sementara kamu ternyata dalam keadaan enggak begitu paham atau bahkan enggak paham sama sekali. Begitu dikejar, waduh, saya cuma menerima dari ini aja. Harusnya mendatangkan orang ini. Kamu jangan jadi kayak jamaah tabligh. Kamu harus bisa berhujjah. Sekarang kamu yang berfatwa artinya kamu tanggung jawab. Kenapa kamu bicara? Kenapa kamu nulis begini? Menunjukkan kamu sudah berani tanggung jawab. Tetapi kalau seperti ini, kamu menulis, kamu berbicara, kemudian dimintai tanggung jawab, nggak tanggung jawab, artinya tikus. Tikus tuh kalau nggak ada kucing, dia berani tampakkan suaranya keok 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 itu. Kapan dengar suara kucing lenyap kabur sampai lari tunggang-langgang. Sana'am ya ikhwan. Sebagian orang kadang-kadang posisinya kayak tikus sudah. Kapan nggak ada kucing, naik rame di loteng berisik, gitu. Dengar suara meong dikit kabur semuanya. Ini ya ikhwan, subhanallah, far'un an tasawwuri. Kita ambil contoh yang lain ya ikhwan. Sebagian orang ditanya, yang mengaku dirinya sebagai syekh. Ya, ditanya, ya syekh, sebagian asatid kalau ada daurah atau kalau ada kegiatan main bola. Jawabannya apa? Jawabannya main bola jelas tidak diragukan lagi keharamannya. Sahih. Bukan ngomong sahih tapi sahih. Itu syekh itu. Ngomong shot aja nggak bisa, ngomongnya sahih. Aduh. Kalau syekh yang seperti ini ya ngabis-ngabisin duit. Thayyib. Haram. Tidak diragukan lagi keharamannya, sahih. Karena di dalam sepak bola itu adalah begini dan begitu, begini dan begitu. Sampai nanti akhirnya kubunya ini, kubunya itu, ada yang sampai kadang suami istri cerai karena sepak bola, istrinya memihak kubu ini, istrinya memihak kesebelasan ini, akhirnya cerai. Fatwa indah sekali fatwanya. Mungkin kalau ada setan di hadapannya tepuk tangan mungkin. Tasawur dulu. Tasawur. Siapa yang ditanyakan ini? Yang ditanyakan, kalau ada daurah, para asatidzah, sebagian para asatidzah menyempatkan diri main bola. Kira-kira apa mungkin para asatidzah main bola kemudian pakai baju kaos lengan pendek, celana seperempat paha, dengan jenggot panjangnya, habis itu daurah lagi, innalhamdulillah. Tasawur dulu. Tasawur dulu. Apa kira-kira bisa kita dapati seperti itu? Ada seorang ustaz, para asatidzah salafiyin, pada saat daurah kemudian selesai mendengarkan daurah syekh, selesai ta'lim, pulang ke rumah lepas gamisnya pakai baju kaos yang nomor 5, ada yang nomor 1, ada yang ini, ada yang itu, kemudian pakai celana pendek, pakai sepatu sport, kemudian main bola. Apa mungkin? Ya subhanallah, lihat. Atau kira-kira gimana? Nah, kita kesebelasan yang ajaib. Main bola pakai baju, pakai sarung, pakai celana, enak sekali. Ini kesebelasan yang ajaib. Bahkan kadang pakai kolan suah, aman. Terus sekarang apa yang mau diingkari? Cuman karena ada mutasawwur, karena tidak adanya tasawwur langsung keluar fatwa, akhirnya menjadi aib bagi dia seumur hidup. Menunjukkan ada mutasawwur. Fahami dulu tasawurnya dalam bentuk apa dulu. Ini yang sekarang menyebabkan sebagian dan banyak di antara teman-teman kita ini tersesat di dalam masalah-masalah sekarang ini. Sampai habis-habisan siang dan malam hizbi. Ini menyebabkan akibat daripada ada mutasawwur. Akibat daripada apa ya ikhwan? Tidak adanya tasawwur.
tidak adanya penelitian, pengkajian, pokoknya yang penting dengar dari syekh, dengar dari ini fatwa, langsung ibarat sapi yang dicocok hidungnya, yang penting dikasih rumput. Langsung. Lebih parah lagi, setiap yang menyelisih fatwa syekh dibilang hizbi, ditahdir. Ajib. Aneh. Ini yang menyebabkan sekarang teman-teman kita ini yang belajar kadang bersama maftun, terfitnah karena berbicara tanpa ada tasawur. Berbicara tanpa ada gambaran yang jelas. Sehingga begitu ada fatwa dari syekh, dari seorang bahwasanya yayasan itu adalah bid'ah karena tidak dikenal dari salafus saleh, karena di dalamnya ada tasawul, di dalamnya ada anggota di dalamnya, langsung keluar bahwa yayasan itu adalah bid'ah. Siapa yang punya yayasan berarti ahlul bid'ah. Astaghfirullahaladzim. Tasawur dulu. Lihat. Fatwa ini dari mana? Bedakan antara tasawurnya suatu negara dengan negara yang lainnya. Yang kedua, lihat kenyataan fatwa ini benar apa enggak. Yang ketiga, lihat apakah ini masalah ijtihadiyah atau tidak. Kalau ternyata masalah ijtihadiyah, ternyata para ulama yang lain juga membolehkan karena tidak adanya larangan di dalam syariat, artinya berarti masalah yang yutasama'u fiha, masalah yang diperbolehkan, yang memang tidak bisa disesatkan kalau ada orang yang menyelisihinya. Thayyib. Yang kedua, lihat tasawur. Lihat sebab-sebab yang disebutkan di situ. Ada apa enggak? Kenyataannya di situ apa? Ada apa enggak? Jangan cuma menerima fatwa buta-buta begitu saja. Ibarat sapi yang penting dikasih rumput, jalan aja. Kamu harus lihat dong. Kamu harus lihat. Kalau enggak, kamu zalim. Dan kamu akan dituntut di hari kiamat. Kamu akan dituntut di hari kiamat. Kor yayasan dari dulu. Tetapi coba lihat. Berhubung karena berbicara tanpa ada dalil. Berbicara layaknya sapi yang penting dikasih rumput tadi itu. Sudah 5 tahun, 6 tahun gak selesai-selesai masalah itu aja. Gak tenang. Gak tenang pikirannya. Karena mau berbicara tanpa tasawur. Ya subhanallah. Yayasan bid'ah. Karena tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ada nggak di zaman Rasulullah SAW ya ikhwan yang namanya UD atau PT atau PO atau travel atau apalagi ya ikhwan? Nggak ada. Oh itu kan urusan dunia. Di zaman Rasulullah banyak yang punya dunia. Abdurrahman ibn Auf kaya. Tapi apa dia punya nama perusahaan seperti itu ya ikhwan? Abdurrahman ibn Auf kemudian membuat ada nama PT atau UD atau apa ya ikhwan? Enggak ada. Ini bid'ah, bubar. Bubar ini bid'ah. Haram. Dan yang mempunyai PT, yang mempunyai travel, yang mempunyai UD berarti hizbi. Tinggalkan. Ayo, kon. Kita mau kembalikan kemana sekarang? Mau tidak mau kita harus tasawur. Kita harus tasawur. Pelajari. Lihat. Karena al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Menghukumi sesuatu adalah far'un an tasawwurih. Hasil atau buah daripada pengkajian dan penelitian suatu masalah. Setelah itu kita keluarkan hukum dalam keadaan hati kita tenang. Makanya antum lihat. Al-Allamah Ibn Utsaimin, Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Al-Allamah Ibn Baz, Nasruddin Al-Albani, dan para ulama yang lainnya. Mereka kalau ditanya suatu hal yang ngambang, apa jawaban mereka ya ikhwan? Suatu hal yang ngambang, kalau yang dimaksud dengan sang penanya adalah begini dan begini, maka berarti hukumnya demikian. Tapi kalau yang dimaksud begini dan begini, berarti hukumnya demikian. Ini semua kenapa? Karena mereka tidak mau berbicara buta-buta. Dan juga antum lihat hikmahnya para ulama. Pada saat ditanya oleh orang yang asing. Orang yang asing yang bukan dari negeri mereka. Dari negeri mereka. Ya Syekh, keadaan negeri kami begini dan begini. Bagaimana kalau seandainya kita ikut di dalam intikhabat
di dalam pemilu karena keadaan negeri kami begini dan begini. Mereka menjawab, kalau memang keadaannya seperti yang di negeri kalian seperti ini, dan memang kalian bisa yakin, dan memang kalian yakin bahwa dengan keikutsertaan kalian ini bisa membendung atau bisa ini, kemudian mereka berfatwa, berarti dalam hal yang seperti ini tidak apa-apa kalian ikut. Kemudian dipahami bahwa ini adalah fatwa secara umum membolehkan pemilu, haram, zalim. Bedakan antara kejadian waqiat ain, kejadian fatwa ulama yang secara khusus dengan secara umum. Sana'am, kita pun juga tidak setuju dengan adanya fatwa yang seperti itu, tetapi artinya para ulama berfatwa dengan kondisi tertentu. Bedakan, jangan kemudian dipahami secara umum. Oh, berarti ini orang membolehkan ini. Ya subhanallah, enaknya kalau menuduh seorang ulama lagi yang dituduh. Fana'amnya ya ikhwan, hifdzul lisan. Pegangi kaidah ini. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih. Menghukumi suatu permasalahan ini adalah merupakan hasil daripada tasawur. Ada nggak di zaman Rasulullah SAW ya ikhwan pondok pesantren Darul Hadits Abu Hurairah? Pondok pesantren Abu Hurairah radhiyallahu an, pondok pesantren Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pondok pesantren Imam Ahmad, pondok pesantren Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada semuanya itu. Tidak ada itu yang namanya lajnah. Sekarang kok tiba-tiba di zaman kita sekarang ini ada ya ikhwan? Kok tiba-tiba sekarang di zaman kita sekarang ini ada yang namanya Darul Hadits, yang namanya pondok pesantren, yang namanya ini dan lain sebagainya. Kita katakan berarti di sini untuk menghukuminya pelajari dulu. Far'un an tasawwuri. Pelajari dulu apa manfaatnya, tujuannya apa, baru kemudian berbicara. Karena al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih. Wallahi ya ikhwan, kita kalau 10 tahun yang lalu atau mungkin 12-13 tahun yang lalu, kita kalau ditanya di Indonesia apa hukum belajar di pondok pesantren Darul Hadits, kita mungkin akan mengatakan haram belajar di pondok pesantren Darul Hadits. Kenapa ya ikhwan? Karena tasawurnya kita Darul Hadits di Indonesia bukan Darul Hadits di Yaman. Darul Hadits di Indonesia adalah Islam Jamaah, Khawarij. Sehingga jelas kita katakan haram. Tetapi gimana kira-kira kalau tasawur kita ini kita bawa ke Yaman? Haram, nggak boleh. Darul Hadits di sana pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ya ikhwan pentingnya tasawur. Pentingnya mempelajari, dan disinilah kamu akan teruji. Dan di sini kamu akan teruji. Biarkan orang bicara rame-rame, nulis rame-rame, biarkan. Kamu diam, tenang, pelajari, lihat. Dan juga jangan ghaflah. Diam bukan berarti kamu lalai. Karena kamu kalau lalai bisa-bisa juga terkena tanpa kamu sadari. Tapi artinya kamu pelajari, kamu lihat kira-kira mana yang benar, mana yang salah. Setelah melihat sebenarnya yang benar ini, yang salah ini. Tetapi ini urusannya ulama, bukan urusan saya. Sudah diam aja. Belajar aja sudah. Urusan saya adalah belajar aja. Selesai. Daripada kamu harus menjerumuskan dirimu di dalam al-hukmu ala syai' bila tasawwur. Fana'am. Dan ini ya ikhwan penting sekali. Betapa banyak orang kadang, dan ini bukan hanya terjadi di kalangan para penyusup salafiyin tadi ini. Terjadi kadang-kadang di sebagian di dalam tubuh salafiyin kita sendiri kadang terjadi. Mempermasalahkan saudara-saudaranya salafiyin di suatu daerah. Kenapa? Karena punya madrasah. Madrasahnya apa? Madrasahnya punya ijazah. Yang namanya madrasah kalau punya ijazah ya mesti begini, mesti begini, mesti begini. Jangan. Jangan mesti begini, jangan mesti begini, jangan mesti begini. Tanyakan dulu.
Kamu hendaknya tasawur dulu. Benar apa tidak terjadi apa yang kamu katakan mesti begini, mesti begini, mesti begini tadi itu. Kalau mungkin kamu katakan mungkin mesti di situ ada taswir zawatil arwah. Mesti di situ ada potret, ada makhluk yang bernyawa dan lain sebagainya. Sudah, la ba'as, katakan. Tetapi artinya tidak pantas terjadi permusuhan di dalam tubuh salafiyin hanya karena masalah-masalah yang seperti ini. Yang juga sebenarnya kita sendiri melihat kenyataan di Timur Tengah juga demikian, tetapi tidak juga para ulama mengingkari kemudian mengatakan bubarkan ini dan lain sebagainya, tidak ada. Artinya salafiyin hendaknya berusaha untuk membersihkan diri dari hal yang seperti ini. Tetapi kalau ada saudara kita juga yang mau melakukannya, tidak pantas kita membangun permusuhan di atas hal-hal yang seperti ini. Jangan kamu mengatakan saya sudah pengalaman. Yang namanya yayasan, yang namanya madrasah mesti begini dan begini dan begitu. Ya sudah. Kalau memang kamu sudah pengalaman, kamu hukumi dirimu sendiri bahwa dulu kamunya salah. Adapun pengalamanmu ini kamu terapkan kepada orang lain. Pengalamanmu tentang muamalah misalnya di yayasan di Balikpapan atau di Ambon, kemudian kamu terapkan di semua daerah di Indonesia, keliru. Salah. Bisa jadi pengalamanmu ini karena kamu yang salah. Saya sudah pengalaman, saya sudah pernah jadi bendahara yayasan. Kerjaannya cuma minta tok ngemis proposal. Maaf. Bisa jadi ini kebijakan kamu sendiri. Karena kamu sendiri dapat persenan kalau nyebarkan proposal. Jangan macam-macam. Kalau kamu katakan saya sudah pengalaman jadi buat bendahara yayasan, bisa jadi memang kamu dasarnya orang seperti itu, senangnya ngemis. Pas kebetulan ada wadah yayasan ya kesempatan. Maaf, jangan terlalu tergesa-gesa. Saya sudah pengalaman membangun hukum, masih mending ya ikhwan kalau seandainya hukum ini hukum secara umum. Hukum yang memang menyangkut bersangkutan dengan kehormatan muslimin, dibangun di atas katanya mesti. Kalau sudah ada izin, kalau sudah ada ini ya mesti ada ini, mesti ada ini, mesti ada ini, mesti ada itu. Haram alaika ya ikhwan. Semenjak kapan agama, apa fungsinya kamu sebagai ahlus sunnah wal jamaah ternyata kamu menghukumi seperti ini? Kalau kamu mengatakan mesti begini, mesti begini, mesti begini, itulah namanya gosip, makin digosok makin sip. Hati-hati. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih. Fanam. Kita wallahi ya ikhwan, waktu kita belajar di Yaman, awal-awal kita belajar ada salah seorang syekh yang ditanya, ya syekh bagaimana hukum madrasah kita di Indonesia ini? Ini adalah tidak pernah ada di zaman para salafus saleh. Rasulullah menyiapkan pasukan di masjid, mengajarkan ilmu di masjid, kemudian juga memusyawarah di masjid. Adapun kalau cara-cara yang seperti ini artinya mengajak kita untuk meninggalkan masjid dan kemudian belajar di gedung-gedung. Waktu itu kita mendengarnya tersenyum. Dalam hati kita, inilah fatwa tanpa ada tasawur. Biasa. Karena belum banyak anaknya jadi santai aja. Kita di Indonesia sudah mengalami. Setelah belakangan lagi menjelang kita pulang, wallahi ya ikhwan, demi Allah ya ikhwan, terus terang anak katakan ikhwanul muslimin lebih baik dalam tarbiyatul aulad daripada kita. Kita kalah ya ikhwan dalam tarbiyatul aulad dengan ikhwanul muslimin. Wallahi anak-anak kita dhai'un, anak-anak kita terlantar, pendidikannya enggak teratur, pendidikannya acak-acakan, berantakan. Fa insyaallah ikhwan membuat madrasah untuk anak-anak kita. Insyaallah kemudian dicarikan mudarrisin dan insyaallah orang pengajar, para pengajar insyaallah ada ikhwan yang mau membantu mukafa'ah, mau memberikan honor kepada mereka. Dan akhirnya langsung direalisasikan, kita pulang dalam keadaan di sana
Hammamat yang dulunya WC dirubah fungsinya menjadi madrasah. Dikasih kursi, dikasih meja. Ya subhanallah. Ini akibat daripada ada mutasawwur. Namanya berfatwa itu lihat dulu. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar di masjid. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan di masjid. Tetapi apakah ini menunjukkan bahwa kalau kita bikin madrasah untuk mengajarkan anak-anak kita berarti bid'ah? Kecuali kalau dengan ini kemudian kita pakai sholat, madrasah dipakai untuk sholat, masjidnya ditinggal, baru kita katakan bid'ah. Nah, kalau seperti ini, istilah orang awam, waduh kembali ke zaman onta kita katanya. Memang nggak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya yayasan. Tetapi awas, jujur. Jangan kalau lagi perlu ngemis-ngemis sama orang yang punya yayasan. Ini ya kawan, kita berbicara dengan ra'us. Dengan izzah kita berjalan. Mau apa? Memang demikian. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Jangan sampai kamu tergesa-gesa di dalam menghukumi. Di dalam menghukumi. Nanti pada akhirnya juga kamu akan dikenal bahwa kamu adalah sebagai orang yang tidak ta'anni. Lihat. Al-Hassan Ibn Thabit radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalil. Al-Hassan Ibn Thabit ya akhwan. Seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Begitu kaum munafiqin menyebarkan fitnah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan fahisyah dengan Safwan ibnu Mu'attal. Gencar ini kaum munafik ini menyebarkan fitnah. Dan qadarullah sempat di antara sahabat juga ada yang terpengaruh dengan gosip tersebut, termasuk di antaranya Al-Hassan ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Dan ini kalau kita lihat, sama sekali kesalahan beliau ini tidak bisa, sama sekali tidak sebangga, sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan beliau. Sehingga kesalahan beliau yang sedikit ini semuanya terlebur dan terhancurkan dengan kebaikan beliau, selesai. Bukan berarti beliau adalah orang yang terfitnah, orang yang termakan fitnah. La na'udzubillah. Beliau adalah orang yang salah paham, namanya sahabat enggak maksum, dan kesalahan beliau ini bisa benahi dan bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Tetapi yang kita inginkan ya akhwan, begitu Aisyah radhiyallahu anha meninggal menjelang wafatnya sakit parah, beliau menengoknya. Kemudian beliau mengatakan di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, hisanun razanun la tuzannu biribatin wa tusbihu gharsa min luhumil ghawafiqi. Hisanun razan, engkau adalah wanita yang sangat menjaga kehormatannya. Razan, wanita yang sangat berakal, sangat kuat akalnya. La tuzannu biribatin, yang tidak pernah tertuduh dengan suatu perbuatan yang mencurigakan, yang rusak. Wa tusbihu gharsa min luhumil ghawafiqi, dan juga wanita yang selalu memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Artinya minta maaf. Aisyah radhiyallahu anha spontan menjawab, walakinnaka lasta kadzalik. Tapi kamu enggak seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, walakinnaka lasta kadzalik. Tapi kamu enggak seperti itu. Wajar terjadi, namanya manusia enggak maksum. Fana'am ya ikhwan. Ini yang kedua. Mauqif al-mu'min indal fitan. Bahwasanya jangan terlalu tergesa-gesa menghukumi sampai mengetahui dan mempelajarinya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu tergesa-gesa, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Tadi sudah kita berikan contoh lagi. Dan di antara contoh yang nista lagi ya ikhwan, sebagian orang-orang kita ini yang Masya Allah, yang penting dikasih rumput tadi ini.
Yang penting dikasih rumput. Yayasan haram karena di situ ada anggota, ada ketua, ada ini, berarti menunjukkan intikhabat. Mana ada pernah yayasan kita ya ikhwan yang kemudian kita yang di sini pihak yang pihak sana mencalonkan fulan sebagai ketua, yang sana mencalonkan fulan sebagai ketua, akhwat mencalonkan fulan sebagai ketua, kemudian kita pilih. Mana di antara 3 calon ini yang menang, itulah yang naik. Pernah nggak kita yayasan terbentuk cara seperti ini, akhwan? Pernah nggak di Indonesia? Kalau pernah kita katakan di bid'ah. Dan memang ini intikhabat. Ini yang namanya intikhabat, pemilu. Tetapi ya subhanallah, karena masjid Rasulullah dulu tidak ada yang namanya sekretaris, tidak ada yang namanya bendahara, tidak ada. Namanya aja yang nggak ada. Tetapi di zaman Rasulullah ada yang namanya sebagai wazir, menteri, sebagai amil sadaqah, sebagai penerima zakat. Ya subhanallah, bedakan dulu. Semenjak kapan kita melakukan atau ikhwan kita melakukan cara yang seperti ini di dalam membentuk yayasan? Yang ini dari pihak ikhwan-ikhwan yang di kota calonnya, misalnya yang di kota Ustadz Wahab misalnya calonnya, calon ketua yayasan. Yang di Hanunu calonnya Bapak Raja, calon ketua yayasan. Kemudian yang di sini calonnya misalnya Ustadz Saifullah misalnya. Kemudian setelah itu kita adakan pemilu. Siapa yang menang? Naik sebagai ketua yayasan. Kalau seperti ini ya kita ingkari, haram, tidak boleh. Tetapi ya subhanallah, teman-teman kita masing-masing, ya fulan, ini kita mau bikin yayasan untuk wadah, kamu jadi ketua ya? Jangan, enggak mau. Yang namanya pemilu itu berlomba-lomba. Masing-masing mencalonkan diri. Ini yayasan mau dibikin aja udah kembang kempis. Pak, gimana kalau sampean jadi ketua? Oh, jangan saya. Jangan saya. Saya orangnya sibuk. Ya udah gimana? Siapa kira-kira menurut antum? Fulan aja. Gimana ini antum ditunjuk jadi ketua? Waduh, jangan saya lah. Enggak pantas. Ini yang namanya pemilu. Yang namanya pemilu itu semuanya pantas. Pokoknya berebut. Lah ini masing-masing mundurkan diri. Mundurkan diri. Sampai kadang-kadang keliling ikhwan, akhirnya enggak mendapat ketua. Untuk mendapatkan ketua, terpaksa menunjuk beberapa orang. Ayo kita rapat aja kalau gitu. Kita rapat. Siapa kira-kira ini yang pantas ya? Dah antum jadilah. Ya sudah kalau gitu saya mau, tapi tolong saya dibantu. Tolong ini saya jangan dibebani 100%. Sekarang kita cari bendahara. Siapa yang bendahara ini? Kamu ya? Aduh jangan. Saya banyak kerjaan, nanti hartaku tercampur. Coba kalau intikhabat ya ikhwan. Ada nggak seperti ini dibentuk bendahara kemudian mengundurkan diri? Iya, senang. Alhamdulillah dapat jabatan. Alhamdulillah lahan subur ini. Seksi sosial ini bagus ini. Kita kasihan miskin. Berbagai macam tuduhan terhadap yayasan tasawul, meminta. Masjid kita udah berapa tahun nggak selesai bangunannya. Dari mana duit kita? Ya subhanallah ya ikhwan. Tasawur. Yang namanya fatwa itu jangan ibarat sapi yang penting dikasih rumput. Jangan jadi kayak jam beker yang kayak tape asal kasih baterai bunyi. Ya. Yang penting pokoknya dikasih baterai, putar play langsung bunyi. Kamu bukan baterai. Kamu bukan tape. Hendaknya kamu melihat sebatas mana kesesuaian dalil antara fatwa ini dengan kenyataan. Lihat. Sebatas mana kira-kira. Baru kemudian kamu berbicara. Jangan yang penting dikasih rumput. Pokoknya jalan terus sudah. Jalan terus sudah. Fana'am ya ikhwan. Hada huwa. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Kamu akan selamat. Kapan kamu pegangi kaidah ini ya ikhwan, kamu akan selamat dari berbagai macam fitnah dan berbagai macam syubhat di dalam beragama ini. Di dalam beragama ini. Fatwanya begini bid'ah. Kenapa alasannya? Karena ini dan ini, karena begini. Lihat, sini lihat dulu kamu, lihat.
Ada nggak kenyataan itu di tempat kami? Pokoknya ada nggak ada pokoknya bid'ah karena begini-begini. Ada nggak ada pokoknya bid'ah karena begini dan begini. Oh ya sudah. Ini memang dasarnya berarti anzun walau tarat. Diistilahkan oleh para ulama anzun walau tarat. Apa gunanya kamu mau berdebat dengan orang yang seperti itu? Dari seberang sungai melihat itu burung atau kambing. Yang satu mengatakan kambing. Yang satu mengatakan burung. Burung, kambing, burung, kambing. Ayo kita dekati, lihat. Ternyata terbang. Tuh kan, burung, bukan kambing. Kambing terbang pokoknya. Nggak mau kalah. Pokoknya walaupun terbang, pokoknya tetap kambing. Kambing terbang. Mau apa kalau udah menghadapi orang seperti ini? Pokoknya yang penting ini fatwanya syekh, ini fatwanya ulama, ini muhdas. Karena begini, begini. Ada nggak ada pokoknya bid'ah. Wah, enaknya itu loh. Bukan masalahnya ada nggak ada bid'ah, masalahnya lihat. Kembalikan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr kenapa? Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Khamr adalah najis, termasuk perbuatan syaitan, kotor dan termasuk perbuatan syaitan. Lihat, apa sebabnya? Sebabnya karena memabukkan dan merusak akal. Ada apa enggak pada khamr? Ada. Tetapi lihat pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ditanya anil khamri tuttakhadhu khallan, tentang khamr yang dibentuk menjadi cuka, beliau menjawab la. Beliau mengatakan haram, tidak halal. Artinya kata para ulama, kalau perubahan itu adalah perubahan dengan sendirinya, khamr ini sendiri kemudian berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka berarti boleh. Tetapi kalau berubah karena diolah, karena diproduk, diproses, tidak boleh. Tetapi kalau dari unsur sebelum jadi khamrnya, kemudian diolah menjadi cuka, tidak ada permasalahan sama sekali. Ini ya ikhwan, penting sekali kaidah ini. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih. Lain lagi kalau menghadapi orang yang ini tadi, anzun walau tarat, kambing terbang. Sebagian orang kadang-kadang seperti itu. Pokoknya kambing terbang. Nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Ini masalahnya Ustadz ini sudah ngomong begini-begini. Iya, tapi kan lihat dulu kenyataannya mana begini. Nggak bisa. Dia lebih tahu daripada kamu. Nggak bisa. Syekh mesti berfatwa lebih tahu daripada kalian. Dari mana? Syekh di luar negeri, kita di dalam negeri kok. Dari sisi apa? Memangnya berarti kamu secara tidak langsung kamu mengatakan, kamu menuduh bahwa syekhmu itu dukun. Iya enggak? Kalau dia mengatakan enggak bisa, saya tetap lebih percaya sama syekh daripada kalian-kalian ini. Karena syekh berfatwa mesti dengan ilmu dan dia lebih tahu daripada kalian. Ajib. Berarti kamu mengatakan bahwa syekhmu itu adalah dukun, para abnormal. Kenapa? Karena kamu mengatakan bahwa dia lebih tahu daripada keadaan kita, daripada kita sendiri di dalam dakwah kita sendiri. Kan dukun berarti. Dukun. Kok bisa? Orang luar rumah kok lebih tahu isi rumahku daripada saya sendiri? Kok tiba-tiba ada orang yang menerangkan bahwa di dalam rumahmu itu kulkas 3, kompor 4, motor 5. Kamu memang kaya sekali. Kamu ini salah. Saya orang dalam rumah kok. Jangankan 5, 1 sepeda aja nggak punya duit untuk beli. Nggak bisa. Dia lebih tahu daripada kamu. Nggak mungkin dipaksakan seperti itu. Nggak mungkin. Nggak bisa, pokoknya dia mesti lebih tahu daripada kamu. Loh, siang malam saya ada di dalam rumahku kok. Motor bilang mobil kijang, sepeda aja nggak punya duit mau beli sepeda. Kok dibilang lebih tahu. Ya subhanallah. Ada ikhwan kita di Jakarta satu Ustaz.
Anak tanya sama adik, gimana adik antum nanti kalau pulang? Berarti Masya Allah baik. Wah, ada aja antum ini Ustaz. Kenapa? Dia SMS anak saya, ya panggil namanya Abdullah atau siapa. Kamu udah berangkat sekolah. Kamu berangkat sekolahnya naik Sriwijaya atau Kijang. Ini dari teman-teman kita yang mbalelo ini. Yang penting dikasih rumput tadi ini. Kemudian masuk lagi SMS. Mas, aku bukan berarti mengharamkan naik Kijang. Tapi lebih baik Qanaah. Kata dia, astagfirullah, aku mau beli motor aja gak punya duit. Bilang jangan naik Kijang. Katanya. Ya ini akibat daripada apa? Tergesa-gesa. Sapi yang penting dikasih rumput jalan. Ya kawan, gak boleh seperti ini. Ayo. Gak ada istilah mesti dia lebih tahu. Mesti dia lebih tahu daripada kita sendiri. Dan mereka itu mesti menutup-nutupi. Artinya berarti kamu mengatakan bahwa syekhmu itu, bahwa gurumu itu dukun. Dukun. Tukang peramal. Kok bisa mengatakan lebih tahu keadaan dakwah di Indonesia daripada kita di Indonesia yang siang dan malam bergelut di dalamnya? Apa ini masuk akal ya ikhwan? Sama sekali nggak masuk akal dan nggak masuk dengkul. Sama sekali nggak masuk akal. Mesti dia lebih tahu keadaan dakwah dari sisi apa? Dari sisi apa? Kita yang setiap hari bergelut di dalam dakwah di sini masih aja dikatakan orang luar lebih tahu dakwah. Iya, berarti memang benar. Kambing terbang, sapi yang penting dikasih rumput, bicara aja sudah. Makan aja sudah. Makan aja sudah, tidak usah tanya-tanya, sudah makan. Sudah pokoknya yakini aja, sudah yakini. Prinsipnya yakini aja, sudah yakini. Fanaam ya ikhwan, ini kaidah al-hukm ala syai' far'un an tasawwurih. Kita mengambil satu lagi ya ikhwan, kaidah yang lebih penting lagi dari kaidah yang ketiga. Dan ini juga tadi yang menunjukkan kita harus tahan ya ikhwan, hati-hati. Kita sengaja meringkas ya ikhwan. Cuman ana sarankan kepada para asatidz di sini, kitab ini kalau dikaji secara keseluruhan bagus sekali. Kitab Salih Al-Syekh, kalau dikaji secara keseluruhan penting sekali, bagus sekali. Baik. Yang ketiga, ats-tsalits min tilka dhawabit wal qawaid. Dhawabit yang ketiga pada saat terjadi fitnah ya ikhwan adalah an yalzama al-muslimu al-insaf wal 'adla fi amrihi kullihi. Halaman ke-23 itu. Pada saat terjadi fitnah, hendaknya seorang muslim an yalzam. Hendaknya seorang muslim senantiasa berada di atas keadilan dan insaf. Tayyib. Yaqulu Allah azza wa jalla atau jalla wa ala wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan jika kalian berucap, maka ucapkanlah kebaikan yang adil walaupun kepada karib kerabat kalian. Qala Tayyib. Wa yaqulu jalla wa ala wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kalian atau janganlah menyebabkan atau menjadikan kalian kebencian kalian kepada suatu kaum untuk tidak bisa berbuat adil. Berbuat adillah karena sungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wa qad buyyinat hadhihi al-mas'alatu bayanan syafiyan kafiyan. Dan masalah ini sudah dijelaskan dengan penjelasan yang sempurna. Min annahu la budda min al-'adli fil aqwal. Bahwasanya mesti harus adil di dalam berkata, wala budda min al-'adl fil ahkam. Dan harus adil di dalam menghukumi. Wa an ya'dila fi qawlihi wa anna man lam ya'dil fi qawlihi la. Wa anna man lam ya'dil fi qawlihi aw ya'dil fi hukmihi fa innahu lam yattabi' syar'a ittiba'an yarju ma'ahu najah. Dan bahwasanya barang siapa yang tidak adil di dalam ucapan dan hukumnya, maka dia berarti tidak mengikuti syariat. Baik, kemudian kata muallif, ma ma'na al-'adl wa ma ma'na al-insaf fi hadhihi al-qa'idah?
Apa makna adil dan apa makna insaf. Jangan tergesa-gesa dulu. Jangan difahami bahwa oh ini insaf itu biasanya sururiyin. Berarti kita ini sururiyin ini. Jangan tergesa-gesa, ta'ani. Kalau sudah dengar suatu istilah, tahan dulu. Jangan tergesa-gesa menghukumi. Kembalikan dulu kepada apa yang dimaukan oleh muallif. Kata beliau, ma'nahu annaka ta'ti bil umuril hasanati aw bil umuris sayyi'ah. Makna al-adl wal insaf. Adil dan insaf di sini maknanya adalah ta'ti bil umuril hasanah. Engkau melihat atau mendatangkan kebaikan-kebaikan seseorang, kemudian setelah itu kamu bandingkan dengan as-sayyi'ah yang ada padanya. Ta'ti bihadzal janib alladhi tuhibbuh wa dhalikal janib alladhi la tuhibbuh. Kamu ambil satu sisi yang kamu tidak cintai, kemudian ambil sisi yang kamu cintai. Kemudian summa tuwazin wa tu'ridu lahumā 'ardan wahidan. Kemudian setelah itu kamu timbang dan kamu paparkan sekaligus. Thayyib. Wa ba'da dzalika tahkum. Setelah itu baru kamu menghukumi. Li'annahu jazman yahsulu min ardil janibaini ma'an ma ya'timu al-mar'u min an yansiba lisyar'i aw yansiba ila Allah azza wa jalla wa ala aw ila sunnatin min sunanihi al-kauniyah ma laysa muwafiqan lima amara Allah jalla wa ala bih. Karena kata beliau, mesti kalau sudah dua-dua sisi ini ditampakkan dan dinilai dan dilihat, mesti akan membuahkan hasil yang melindungi seseorang dari penisbatan terhadap syariat sesuatu yang bukan dari syariat, atau kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah ya kawan. Ini kaidah, maksudnya sekarang kita terapkan kepada siapa ya kawan? Kaidah ini sekarang kita terapkan kepada siapa ya kawan? Kepada ahlus sunnah atau kepada ahlul bidah? Kepada ahlus sunnah. Kalau kita terapkan kepada ahlul bid'ah, salah. Bahwa kita harus adil dan insaf. Kita lihat kebaikan, kita lihat kejelekan. Kita datangkan kemudian kita ukur jamaah tabligh. Ada kebaikannya, ada kejelekannya. Tapi kelihatannya lebih ringan, lebih banyak kebaikannya karena banyak yang masuk Islam. Kemudian kita diam. Lah, salah. Salah. Ini sekarang kita sedang berbicara. Kita sekarang sedang membicarakan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa kata muallif? Mulazamatul adl wal insaf. Kamu hendaknya pegang teguh adil dan pegang teguh al-insaf. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Lihat sisi kebaikannya saudaramu yang sunni dan salafi ini. Kemudian lihat sisi kesalahannya. Sebagian orang kadang-kadang bahkan kadang-kadang dianggap ustaz. Kadang-kadang tidak sabar melihat saudaranya seorang salafi atau seorang ustaz yang tadinya akrab-akur tahu-tahu mendiamkan, menghajar, menghantam habis-habisan. Kenapa? Karena dia duduk dan senyum sapa dengan ahlul bid'ah. Illu. Kok begitu cepat sikapnya berubah, Mas? Jangan jadi mazhab perempuan dong. Idza ahsanta ilaiha sanatan wa asata ilaiha sa'ah, qala ma wajadtu minka khairan qat. Ini mazhabnya perempuan. Selama ini ustaz sudah berdakwah di dalam dakwah salafiyah, sudah mewakafkan dirinya di dalam dakwah salafiyah, tulisan-tulisannya, kaset-kasetnya membela manhaj salafiyah, mentahdir ahlul bidah. Kemudian hanya karena satu kesalahan seperti ini, kemudian mungkin juga dia nggak paham kalau ini adalah ahlul bid'ah, mungkin juga dia maksudnya dakwah, mungkin juga langsung kemudian kamu mengambil sikap tidak mengajak bicara, tidak salam, tidak ini, langsung menghajar. Loh, semenjak kapan manhaj salaf mengajarkan kamu seperti itu ya akhi? Ini manhajnya perempuan. Kalau kamu berbuat baik kepadanya, kata Rasulullah SAW selama 1 tahun, kemudian kamu pas keluar, Mas, titip bakso. Pulang-pulang gak bawa bakso. Dasar kamu memang suami keras kepala. Gak pernah nurutin keinginanku. Memang kamu, saya sudah tahu kamu itu begini-begini. Pelit. Gak pernah.
Kecuali kalau saya sudah mati kelaparan baru diperhatikan. Memang saya sudah tahu kamu sudah ini. Ya Allah, Mah, kemarin kan titip sate tak beliin, Mah. Kemarin kan titip pakaian tak beliin, Mah. Kemarin titip baju kaos kaki tak beliin. Kok ini cuma bakso aja lupa semua sih, Mah? Wajar memang itu perempuan. Kata Rasulullah SAW, "Idza ahsanta ilaiha sanatan," kalau kamu berbuat baik kepadanya 1 tahun dan kamu berbuat salah kepadanya sekali aja, dia mengatakan, "Ma ra'aitu khairan minka qat." Kamu nggak pernah berbuat baik kepada saya. Cuman nggak dibeliin bakso sekali dalam tahun ini. Dalam tahun. Biasanya setiap jalan boncengan, diajak. Suatu ketika, "Ma, kali ini jangan ikut ya. Saya ada agenda mau kesini, mau kesini." Ya memang biasa, kamu kalau udah punya kenalan ya kayak gitu itu caranya. Memang biasa, saya udah tahu. Memang biasanya kamu kalau udah kenalan ya kayak gitu itu. HP-nya sini, tinggal. Kalau mau pergi HP-nya tinggal. Dikawal. Sebagian orang kadang manhaj perempuan yang dia pakai. Ustadz yang selama ini sudah dikenal dengan keilmuan, dengan dakwah, dengan pembelaan terhadap sunnah, hanya karena mungkin satu kesalahan, satu kekeliruan itu pun dalam masalah ijtihadiyah, hanya karena mungkin dianggapnya ini dia karena bermuamalah dengan pemerintah, bermuamalah langsung dihajar, disikat, nggak mau bicara, nggak mau ini, nggak mau ini, nggak mau ini. Saya adalah man salaf yang murni. Kamu berada di atas pemahaman Haddadiyah ya akhi. Kamu berada di atas pemahaman Haddadiyah Khawarij yang mengkafirkan dan menyalahkan setiap kaum muslimin. Kalau manhaj ini kamu pakai, kitab apa yang harus kamu baca? Kalau manhaj ini kamu terapkan terhadap salafiyin, kitab apa yang bisa kamu pelajari? Buang itu syarah Sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi. Buang itu kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin mengatakan disyariatkan membaca Al-Quran di kuburan. Belum lagi masalah-masalah bolehnya mencari berkah dengan orang yang saleh. Ini kesalahan apa ini? Kesalahan dalam masalah akidah. Tetapi kenapa para ulama kok tidak sampai mengeluarkan Al-Imam An-Nawawi dari lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena melihat sisi kebaikan dan sisi kejelekan ini tadi. Lebih cenderung mana dia? Ternyata lebih dominan pembelaan dia kepada sunnah. Lebih dominan pembelaan dia kepada Ahlus Sunnah dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga mereka mengatakan, Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semua ulama Ahlus Sunnah mengatakan, Qala al-Imam An-Nawawi. Tetapi kalau manhaj ini kamu terapkan, setiap kamu melihat saudaramu, kemudian saat salah, ini kan ahlul bidah, kan kita harus keras. Harus kerasnya dulu dengan cara apa? Apa harus kerasnya berarti kita dengan palu atau dengan apa? Yang namanya jarh wa ta'dil itu berkisar di antara maslahat dan mafsadah. Kita melihat maslahat dan mafsadah. Fana'am ya ikhwan. Sebagian orang kadang seperti ini ya subhanallah, gampang sekali kecewa. Tidak mau menyapa saudaranya. Hajar, diamkan itu, jangan disalami. Karena ternyata orangnya begini dan begini. Ternyata giliran didekati sama ikhwan yang tua, yang dewasa, saya sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, Pak. Cuman kurang ajar. Setiap saya bisnis disaingi terus. Setiap saya bisnis disaingi terus. Saya minta barang kepadanya, syaratnya lebih banyak daripada untungnya. Sementara saya butuh keluarga, saya butuh menafkah, butuh apa. Akhirnya terpaksa saya ngambil barang dari orang ini. Walaupun dia jamaah tabligh, karena alhamdulillah saya berusaha menjaga ini. Cuman ya begitulah. Tanya, hajar, tinggalkan. Ya ikhwan maestro. Tidak boleh. Cukup tetangga seberang yang bersikap seperti itu. Cukup orang-orang gudang yang seperti itu. Kalian jangan sampai gudang garam surya. Cukup kita berada di atas manhaj yang benar. Ta'ani,
hati-hati pada saat melihat saudaramu yang salah, terapkan kaidah yang seperti ini. Al-adl wal insaf. Kalau kamu setiap melihat saudaramu yang salah kemudian kamu sikapi, nggak bakal bisa baca kitab kamu. Kitab mana yang bersih dari kesalahannya, ya kawan? Kitab mana kira-kira? Bakal membuang syarah Muslim, syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, dan juga bakal membuang kitab Al-Imam Ibn Hazm yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala setelah menceritakan kisah-kisah kejadian di zamannya dan juga beberapa fatwa beliau yang terlalu zahir, yang terlalu tekstual. Kata beliau di akhirnya, walakinni uhibbuhu li'annahu kana yadhubbu an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya terus terang mencintainya, kata Imam Az-Zahabi, karena dia adalah membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanam. Sebagian orang kadang keluar-keluar, mereka itu begini masalah asal ada yayasan hizbi ada. Dia sendiri ternyata juga seperti itu. Ada saudaranya salah dikit, nggak dinasihati, nggak diapain, nggak tanpa kompromi langsung disikapi. Nggak boleh seperti itu. Itu manhajnya perempuan. Artinya bukan perempuan semuanya, ya kawan. Perempuan secara keumuman. Jangan ada yang tersinggung perempuan. Nanti pulang-pulang diprotes aku dengan perempuan. Artinya secara keumuman perempuan seperti itu. Fanaam ya kawan. Lihat. Apa tadi maknanya ya kawan? Al-adl wal insaf. Kamu lihat sisi kebaikannya, kemudian sisi kejelekannya, dan yang terpenting sekali lagi saya ingatkan, terapkan kaidah ini kepada ahlus sunnah salafiyin, jangan kepada ahlul bid'ah. Kalau kamu terapkan kepada ahlul bid'ah, salah, berarti kamu jadi sururi ya mati. Tetapi terapkan kaidah ini kepada ahlus sunnah wal jamaah, kamu akan selamat. Ada yang salah, datangkan kebaikannya. Lihat dari sisi apa ini? Al-Imam An-Nawawi ini berat, mana yang lebih berat kepada dia? Yang lebih berat adalah sunnah, mensyarah hadis, kemudian juga tahdzir terhadap ahlul bidah, sehingga para ulama tetap menganggap dia dalam barisan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini baru namanya seorang yang insaf di dalam menyikapi seseorang muslim, di dalam menyikapi fitnah. Bukan dengan emosi. Bukan dengan emosi dan semangat darah muda. Bagaimana si fulan ada nggak? Ada, nggak mau datang, nggak mau duduk, nggak mau. Lah, nggak boleh ya. Tenang. Kenapa sih? Kamu juga suatu saat kalau kamu salah, yang kamu harapkan adalah dinasihati. Pada saat kamu salah, apa yang kamu harapkan dari saudaramu? Dinasihati. Demikian juga yang diharapkan oleh saudaramu. Fana'am ya ikhwan, ini ad-dhabit yang ketiga, masalah al-adl wal insaf. Di dalam bersikap, kalaupun ternyata memang dia benar-benar lebih berat kerusakannya atau kesalahannya, tentunya kamu jangan terlalu tergesa-gesa. Juga menghukumi, jangan terlalu tergesa-gesa menghukumi sendiri. Fana'am. Tetapi hendaknya kembalikan kepada orang yang lebih berilmu dari kamu dan juga lebih dihormati, lebih dihargai, supaya bisa selesai permasalahannya dengan benar. Dan juga hati-hati. Kadang-kadang sebagian orang bertanya, mengadukan seseorang kepada ustadz, tetapi sungguhnya dalam hatinya minta pembelaan. Mengadukan seseorang kepada ustadz, tetapi di dalam hatinya pokoknya minta pembelaan. Kapan kelihatannya ustadz ini nggak membela dia? Insya Allah nanti saya mau telepon lagi ustadz yang lain. Telepon lagi ustadz yang lainnya. Hada namam ya ikhwan. Ini pengadu domba orang yang seperti ini. Tidak boleh. فنعم يا أخوان نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يهدي سائر المسلمين إلى الصواب. وبعد المغرب ada ya أخوان? Di sini juga. Baik, kalau di sini ahsan berarti. Besok juga di sini. Baik, kalau memang di sini lebih bagus biar kita selesaikan insyaallah taala materi yang kita bahas ini walaupun dengan ringkas. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.